Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, warga jemaat Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo Semarang, khususnya KPK Kasih serta Sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan bila mana pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa lewat udara dalam ibadah KPK secara online. Saya berdoa biarlah kita semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan untuk tetap terus semangat dan optimis menghadapi hari-hari ini. Bersama Tuhan pasti kita akan bisa. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian, sebelum kita memulai renungan kita tentang firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua sejenak kita berdoa, mohon bimbingan dan urapan Tuhan agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kembali pada malam hari ini, kembali kami bisa berjumpa sebagai warga KPK Kasih serta Sukacita yang sudah sekian lama kami nggak berjumpa Tuhan. Tapi biarlah sekalipun kami melalui udara, ini tidak mengurangi satu kesempatan kami, kerinduan kami untuk kembali belajar akan firman Tuhan. Sesungguhnya kami butuh firman-Mu Tuhan, yang dapat menguatkan, memberikan semangat, memotivasi dalam hidup kami di tengah-tengah keadaan yang ada, supaya iman kami tidak lemah, tetapi semakin hari semakin diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang terlampau kecil dan sederhana ini Tuhan, pakai dan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat, nasihat, kekuatan, teguran bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya sapa, selamat malam Bapak Ibu warga KPK Kasih serta Sukacita. Kita berbahagia pada malam hari ini kembali bisa bersama-sama di dalam ibadah KPK online. Bapak Ibu serta saudaraku, langsung saja saya akan mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Materi yang diberikan kepada saya Injil Yohanes pasal pertama ayat 10 sampai ke 18. Akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian, yang berbunyi demikian. Yohanes pasal pertama ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, temanya pada malam hari ini adalah penolakan atau ketaatan, saudara. Jadi pembahasan kita dimulai pada ayat yang ke-10, namun tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, karena ini merupakan satu perikop yang judulnya adalah firman yang telah
menjadi manusia. Saudara, ada suatu pertanyaan, saudara, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua, siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu, saudara? Pertanyaan ini sering diajukan oleh orang-orang yang tidak meyakini dan mempercayai keberadaan Yesus itu sebagai Tuhan. Ada orang yang berpendapat bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, tidak lebih daripada itu. Mengapa? Karena dia lahir dari seorang perempuan, Maria. Bapaknya aja tukang kayu, saudara. Jadi dia adalah manusia biasa yang mungkin seperti kita, saudara. Bisa lapar, bisa haus, bisa sedih, bisa senang, saudara. Itu jawaban kebanyakan orang yang mungkin ada di sekitar kita kalau ditanya siapakah Yesus. Dia adalah manusia biasa yang lahir dari seorang manusia. Ibunya Maria dan bapaknya adalah Yusuf, tukang kayu, saudara. Kalau pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Anda, apakah kira-kira jawaban Anda tentang Yesus Kristus, saudara? Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang Injil yang ditulis oleh Yohanes pada malam hari ini, tentang Yesus Kristus itu sebenarnya siapa, saudara? Yang pertama adalah kita akan membaca pada ayat yang pertama dan kemudian ayat yang ke-14 itu menjelaskan siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu. Yesus pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah, saudara. Ayat yang ke-14, dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, saudara. Jadi firman Allah itu adalah Yesus Kristus yang turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, saudara. Sebagai bayi kecil, saudara. Saudara, ada agama lain mengajarkan bahwa firman itu diturunkan, diterima oleh nabinya, lalu disebarkan, diberitakan kepada banyak orang, diberitakan kepada umatnya, saudara. Kalau agama Kristen, agama Nasrani, firman itu tidak diberikan kepada siapapun, tetapi firman itu datang sendiri, saudara, ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia sebagai wujud manusia, sebagai wujud bayi pada saat itu, saudara. Bahkan ada satu pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, saudara, yang mendapat pengajaran dari Allah, kemudian menjadi sempurna dan akhirnya menjadi Allah, saudara. Jika konsepnya demikian, apa yang dipelajari Yesus diketahui oleh banyak orang, maka manusia lain juga dapat menjadi seperti Yesus, yang artinya adalah menjadi Allah, saudara. Pengajaran yang seperti ini adalah salah kaprah. Tetapi kita akan melihat bagaimana keadaan Yesus Kristus, kehadirannya, kedatangannya di dalam dunia ini, saudara. Ayat yang ke-10, saudara, kita akan baca, Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apa artinya ini, saudara? Ia, Yesus Kristus itu sudah ada di dalam dunia ini, tetapi dunia ini tidak mengenalnya, saudara. Jadi artinya bahwa ini merupakan satu penolakan oleh dunia ini, saudara. Hal ini tentunya sangat ironis sekali, saudara.
Dia yang menciptakan dunia, Dia yang datang ke dalam dunia, yang menciptakan dunia, Dia datang ke dalam dunia, tetapi dunia ini menolak kehadiran daripada Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa dalam Kejadian mulai ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa pada mulanya Allah itu menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sebelum Yesus itu ada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, dan Dia bersabda untuk menciptakan dunia ini, saudara. Jadi Yesus sudah ada sebelumnya 2000 tahun yang lalu, datang ke dalam dunia dalam bentuk roh. Dia menciptakan dunia ini, tetapi ironisnya dunia ini tidak mengenalnya, tidak mengenal penciptanya, saudara. Mengapa, saudara, demikian? Mengapa bisa terjadi? Karena kita melihat bahwa dunia ini sudah rusak, dunia ini sudah kotor, dunia ini sudah penuh dengan dosa, sehingga mereka menolak pribadi yang menciptakannya, yaitu Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana awal penciptaannya ketika Tuhan Allah menciptakan dunia beserta dengan segala isinya, saudara. Di akhir penciptaannya itu firman Tuhan dikatakan bahwa semuanya itu baik, semuanya itu indah, saudara. Mengapa demikian? Karena belum tercemar oleh dosa, karena dunia ini belum rusak, sehingga semua ciptaan Allah itu baik adanya. Kalau kita melihat Kejadian pertama, di sana katakan bahwa setelah menciptakan semua yang ada di dunia ini, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang darat, binatang laut, Allah melihat bahwa semua itu baik. Memang semua itu baik, tetapi dunia ini sudah rusak oleh dosa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, maka dunia ini menolak penciptanya, saudara. Yang pertama adalah dunia ini menolak kehadiran daripada Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang ke-11 kita akan baca, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang kedua adalah penolakan oleh manusia, saudara. Penolakan oleh miliknya ataupun kepunyaannya, para penafsir meyakini bahwa milik kepunyaannya ini menunjuk kepada orang Israel ataupun orang Yahudi, saudara. Kita akan membaca Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, saudara. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada pengajaran-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi firman Tuhan dikatakan dengan jelas bahwa jika kamu itu Israel, sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu Israel akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah Tuhan yang mempunyai seluruh bumi. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa umat kepunyaan Allah, harta kesayangan Allah itu adalah bangsa Israel, saudara. Jadi Allah hanya menyayangi, menyukai bangsa Israel, umat kepunyaan Allah. Harta kekayaan Allah itu hanya bangsa Israel. Ini menunjukkan Israel disebut orang milik Tuhan. Mereka kelihatan sangat rohani sekali, saudara. Mereka tekun beribadah, saudara. Sehingga apa, saudara? Ketika kita melihat firman Tuhan yang disampaikan, yang tertulis di dalam kitab, kita mendapati bahwa
ternyata kehadiran Tuhan Yesus itu tidak menjadi satu prioritas yang utama. Mereka kelihatan beribadah setiap hari Minggu, beribadah, taat, setia. Tetapi kalau kita melihat dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17, ada seorang perempuan yang dirasuk setan sudah 18 tahun sehingga dia bungkuk. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan perempuan tersebut, apa reaksi orang Israel? Apa reaksi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa hari Sabat itu hanyalah untuk ibadah. Tidak boleh dilakukan untuk kegiatan lain, tidak boleh untuk bekerja, menyembuhkan orang sakit, bahkan memetik gandum. Murid-murid Tuhan Yesus melakukannya. Itu dikecam oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, saudara. Mengapa, saudara? Karena mereka menganggap bahwa hari Sabat, hari Minggu, hari Kudus hanya untuk Tuhan. Mereka kelihatannya beribadah secara lahiriah, saudara. Tetapi pada kenyataannya, ia memungkiri kenyataannya, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, di sana ditulis seperti itu, saudara. Kelihatannya mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tetapi pada kenyataannya mereka memungkiri. Mereka tidak menerima kehadiran Yesus, bahkan menolak, saudara. Tetapi mereka menolak dan memberontak Tuhan Yesus. Dengan cara apa, saudara? Mereka beribadah, tetapi mereka juga melakukan penyembahan berhala, saudara. Mereka juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia, sudah ada upaya, sudah ada usaha untuk membunuh bayi Yesus, saudara. Sehingga Herodes memerintahkan bayi yang lahir di bawah usia 22 tahun harus dibunuh. Karena dia merupakan satu raja yang akan membebaskan Israel. Sehingga meskipun tidak sampai dibunuh, akhirnya setelah Yesus besar, setelah Yesus dewasa, akhirnya mereka menganiaya, menyiksa Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus, saudara. Yang menjadi introspeksi dalam diri kita, apakah kita sebagai orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, perilaku kita, tabiat kita, karakter kita seperti orang Israel, seperti bangsa Israel yang melakukan penolakan demi penolakan, rajin beribadah tetapi setia juga di dalam melakukan dosa. Saudara, inilah sikap yang harus kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menolak, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan Yesus, saudara. Kita semua tentunya prihatin dengan kondisi gereja kita sekarang ini, saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu terjadi banyak kasus di gereja kita, saudara. HP seringkali hilang, saudara. Hilangnya di gereja, saudara. Kita melihat HP-nya Mbak Ina hilang. Kita melihat HP-nya Mbak Ari juga hilang. Kita melihat beberapa waktu yang lalu HP-nya Saudari Vero juga hilang, tetapi puji Tuhan sempat ditemukan. Yang terakhir adalah simbalnya Aldo, saudara. Satu set dalam tas hilang, saudara. Merupakan satu peristiwa kejadian yang sangat ironis sekali. Hilangnya di gereja. Siapa yang mengambil, saudara? Tentu orang-orang dalam gereja. Mereka mengaku orang Kristen. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan. Mereka beribadah setiap hari Minggu. Tapi perilakunya, saudara, tidak sesuai dengan firman Allah. Ini merupakan satu bukti penolakan, pemberontakan terhadap Allah, saudara. Karena mereka tidak taat terhadap perintah-perintah Allah yang sering disampaikan melalui gembala jemaat, melalui Pak Pendeta,
untuk mereka taat, setia terhadap kebenaran firman Allah. Tetapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Saudara, karena ketidaktaatan Israel, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Roma pasal 11 ayat 11, saudara. Kita akan baca. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, yaitu Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka Israel cemburu. Karena penolakan Israel, karena pemberontakan Israel, karena ketidaktaatan Israel, maka keselamatan itu terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Jadi keselamatan enggak hanya ditujukan kepada bangsa Israel, umat Yahudi, tapi keselamatan juga diberikan, ditawarkan kepada bangsa Arab, bangsa Iran, bangsa Irak, bangsa Malaysia, bangsa Indonesia, termasuk kita. Mengapa? Karena bangsa kepunyaan Allah, umat kepunyaan Allah itu sudah melakukan penolakan, pemberontakan terhadap Allah. Sehingga Allah memberikan satu kesempatan kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Kemudian kita akan melihat ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 12. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, saudara. Kata tetapi menyatakan keadaan bertolak belakang dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 10 dan ayat 11 yang disebutkan semua orang. Jadi semua orang itu tak terkecuali siapa saja, suku bangsa apa saja, dari bangsa mana saja, dari golongan apa saja, dari golongan miskin, dari golongan orang kaya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa artinya, saudara? Jadi bagi setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, diberikan kuasa untuk memiliki hak istimewa, saudara. Hak istimewa sebagai seorang anak. Apa artinya, saudara? Hak istimewa adalah hak untuk bisa meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Jadi hak istimewa ini hanya dimiliki oleh seorang anak, bukan oleh seorang budak, saudara. Misalkan contoh dalam satu keluarga saya memiliki anak yang masih tinggal bersama-sama dengan saya, Aldo, saudara. Saya memiliki harta banyak, saudara. Saya memiliki harta berlimpah-limpah, punya deposito yang banyak di bank, punya rumah, punya mobil mewah. Aduh, suatu saat datang kepada saya, ya tolong belikan saya HP, saudara. Karena HP saya yang lama itu sudah rusak, trouble, dan tidak bisa dipergunakan lagi, saudara. Wajar kalau Aldo meminta sesuatu kepada saya, HP kepada saya, karena dia memiliki hak istimewa untuk meminta kepada saya. Berbeda dengan Febri. Febri meskipun keponakan saya, akan tetapi dia tidak memiliki hak untuk meminta sesuatu kepada saya, karena dia bukan anak saya, tetapi anak saya adalah Aldo. Dan pasti saya sebagai orang tua akan berpikir mengumpulkan dana membelikan HP untuk Aldo. Kemudian hak yang kedua adalah mendapatkan ahli waris, saudara. Jadi yang berhak mendapatkan ahli waris atas harta kekayaan saya, motor, rumah, tabungan yang banyak di bank adalah Aldo dan Alfian, saudara. Karena mereka berdua adalah ahli waris dalam keluarga rumah tangga saya. Demikian juga, saudara, kita sebagai anak Allah yang sudah mendapatkan ahli waris,
kita berhak menerima berkat-berkat perjanjian yang Allah sudah sediakan bagi kehidupan kita, saudara. Ayat yang 17 yang terakhir, saudara. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, saudara. Jadi hukum Taurat itu merupakan satu perintah, hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tidak ada seorang pun yang mampu secara sempurna melakukan 10 perintah Taurat. Sekalipun dia melakukan 9, tetapi kalau satu bagian dari hukum Taurat tidak bisa dilakukan, maka gugurlah. Jadi tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita melihat Efesus 2 ayat yang 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu datang oleh karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita pandai, bukan karena kita setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan, saudara, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah renungan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, yang memberikan satu makna dalam kehidupan kita. Apakah kita yang menyebut diri kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita taat kepada Tuhan, atau secara langsung maupun tidak langsung kita melakukan penolakan, pemberontakan kepada Allah. Biarlah ini boleh menjadi satu introspeksi dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Ke depan tantangan kita semakin sulit dan hidup kita semakin berat. Tetapi biarlah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini, mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengiring Engkau, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah background kami sebagai orang Kristen bukan hanya sebutan dan predikat saja, tapi benar-benar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan apabila mungkin selama ini kami tidak taat, kami melakukan penolakan, pemberontakan terhadap Engkau secara tidak sadar kami lakukan. Ampuni kami, bimbing kami, tuntun kami ya Roh Kudus, supaya jalan hidup kami seturut dengan firman Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan, sehingga kami setia kepada Tuhan, taat untuk menantikan berkat-berkat perjanjian yang Engkau berikan kami, yaitu sebagai ahli waris Tuhan, yang memiliki hak istimewa untuk berseru meminta kepada Engkau, serta mendapatkan satu bagian kerajaan Allah yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.